Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin presentasikan bab agama. Saya di sini sebagai MC. Perkenalkan, nama saya Renata Yudia Prasasti, nomor absen 29. Saya Huinsa Berila Zaria Sabani, absen 27. Saya Paulia Berina plus. Saya Kadisa Natasha, absen 8. Saya Nova Manulian, absen 26. Saya Nadia Sarabisanya, absen 35. Saya Sagi dari sini ya, di pojok sini saya tak berdiri di sana. Surat 3 ayat 190 dan 191 tentang berpikir kritis. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari ayatil wal albab alladzina yad'una Allaha qiyaman wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batil subhanaka faqina adzabannar. Sadaqallahul adzim. Terjemahnya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pengantin malam dan siang terdapat ada tanda kesabaran Allah bagi orang yang berakal. Quran Surat Al-Imran nomor 3 ayat 190, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang pencipta langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, melindungilah kami dari azab neraka. Quran Surat Al-Imran nomor 3 ayat 191. Diriwayatkan dari Aisyah RA bahwa Rasulullah SAW bersabda, ya Aisyah, saya malam ini ingin beribadah kepada Allah. Dijawab Aisyah, sungguh saya senang berada di sampingmu, saya tidak keberatan. Maka bangunlah Rasulullah mengambil air wudhu, lalu sholat yang lama sekali. Beliau menangis sampai membasahi pakaiannya, disebabkan sangat dalamnya merenungkan isi kandungan Al-Quran yang dibaca. Hal itu dilakukan berkali-kali sampai menjelang azan subuh, dan saat Bilal hadir masih melihat kondisi Nabi yang menangis. Lalu Bilal bertanya, ya Rasulullah, kenapa Anda masih menangis? Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengampuni semua dosa engkau, baik terdahulu maupun yang akan datang? Lalu dijawab oleh Nabi, tidak pantaskah saya ini menjadi hamba Allah yang bersyukur, apalagi di malam ini Allah menurunkan ayat yang alangkah ruginya jika dibaca ayat ini namun tidak dihayati makna dan isi kandungannya. Ayat-ayat tersebut adalah termasuk Quran Surat Al-Imran nomor 3
memahami ayat Al-Quran tidak cukup hanya berdasarkan terjemahan saja, tetapi harus berlandaskan kepada buku tafsir yang mutabar otoritatif. Berikut ini ulangan Quran Surat Al-Imran nomor 3 ayat 190 sampai 191. 1. Begitu banyak tanda-tanda kebesaran Allah yang dibentangkan di langit dan bumi, termasuk pada diri manusia. Semua itu harus dijadikan sebagai sarana berpikir bagi umat manusia, khususnya orang yang beriman, agar dapat mengambil manfaat, faedah, dan hikmah dari keberadaan alam semesta. 2. Penciptaan alam semesta meliputi silih pergantian siang dan malam, pusaran angin, keteraturan lintasan benda-benda langit dan bumi dengan segala isinya. Semua itu jangan hanya dijadikan sebagai peristiwa biasa tanpa hikmah dan tujuan, tetapi harus dipikirkan, diteliti, dan dieksplorasi sehingga kebenarannya semakin terbuka dan dapat diambil sisi positif dan negatifnya melalui akal pikiran serta akal budi yang dimiliki oleh setiap orang. 3. Semua manfaat, faedah, dan hikmah dari beragam peristiwa yang tersebar di alam semesta tersebut hanya dapat dipahami oleh orang-orang yang memiliki akal pikiran yang sehat serta akal budi yang dikenal dengan istilah ulul albab atau ulul albab. 4. Ulul albab adalah orang yang memiliki akal pikiran yang lurus, berani, yang bersih, serta menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mengisi setiap waktunya untuk memikirkan segala penciptaan dan peristiwa di alam raya ini, sehingga menghasilkan kesimpulan bahwa semua ini membawa manfaat, tidak ada yang sia-sia. Akhirnya hidupnya semakin dekat takarub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Tanda lain ulul albab adalah mereka yang dalam kondisi apapun duduk, berdiri, dan berbaring, yang artinya juga saat mampu, kaya, atau terpuruk. Kondisi riang, gembira, atau sedih, semua itu tidak akan menghalangi untuk mengambil maslahat dari Allah, dari segala ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik untuk diri sendiri, lingkungan yang mengitarinya, maupun masyarakat secara luas. 6. Ulul albab juga melakukan pemikiran kritis untuk objektif dan terhadap segala problema yang muncul, sehingga buah pemikirannya memberi banyak manfaat jauh dari kebencian dan sengketa, apalagi kecanduan dan kebimbangan. Akhirnya memunculkan kedamaian, kesejukan, serta solusi terbaik bagi semuanya. 7. Semua orang beriman sangat dituntut agar penggunaan akal pikiran dan akal budinya menghasilkan kesadaran diri bahwa semua pencipta itu bersumber dari Allah. Selanjutnya, mengajak diri dan orang lain agar semakin dekat takarub kepada Allah. Melalui pendekatan tersebut, keselamatan dan kesuksesan dunia akhirat dapat diraih. Akhirnya terhindar dari kesengsaraan, kegagalan, dan kehinaan. 8. Seperti peran dari ulul albab, ayat ini mengajak juga agar di setiap komunitas dan masyarakat, bahkan dalam lingkup yang lebih luas, ada kelompok orang yang berperan sebagai pemikir dan penengah dari problema yang muncul, sehingga terhindar dari hoax, berita bohong, dan informasi yang tidak benar. Dari sini apakah ada pertanyaan? Tidak. Kalau nggak ada pertanyaan, langsung dulu. Silakan yang bertanya. Nggak ada Pak. Ustazahnya sudah siap di depan. Sudah siap semua. Silakan. Tanya tentang apa? Bingung ceritakan di lain ada. Itu tuh Pak. Nanti yang lain nggak kebagian Pak. Emang iya. Apa yang dimaksud dengan ulul
Al-Bab dalam surah Al-Imran. Siapa yang bertugas menjawab? Siapa lagi? Nah ini nanti boleh dibantu yang lain. Ulul albab adalah orang yang memiliki akal pikiran yang lurus, nurani yang bersih, serta menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengisi setiap waktunya untuk memikirkan segala penciptaan dan peristiwa di dalam raya ini, sehingga menghasilkan kesimpulan bahwa semua ini membawa manfaat, tidak ada yang sia-sia, akhirnya hidupnya semakin dekat tertarik kepada Allah. Sudah? Yang bertanya sudah paham? Sudah apa ya? Itu berarti dalam surahnya itu kan Kenapa lali? oh kan HP. Ulangi. Ulangi Pak. Ya. Ya, ulang lagi. Ulul albab adalah orang yang memiliki akal pikiran yang lurus, nurani yang bersih, serta menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengisi setiap waktunya untuk memikirkan segala penciptaan dan peristiwa di alam raya ini, sehingga menghasilkan kesimpulan bahwa semua ini membawa manfaat, tidak ada yang sia-sia, akhirnya hidupnya semakin dekat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti dalam surah Ulul albab itu tuh isinya kandungannya itu orang-orang yang hidupnya itu tuh dikaitkan dengan Rasulullah, kayak intinya tuh kayak agama banget tuh loh Pak. Terus orangnya tuh lurus dengan agama. Orangnya selalu Ya, selalu. untuk yang Ya. satu yang bermanfaat. Ya, gitu Pak. Betul. Iya, betul. Yang penting itu yang tanya harus paham. Kalau sudah paham. Oh, iya. Sudah Pak. Sudah cukup? Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar, tanda tangan dulu. Tepuk tangan buat kelompok satu. Tanda tangan saja nanti biar tidak ada bagi yang sudah maju. Bagi yang sudah maju biar tidak kelewatan lagi. Ya. Sehat-sehat ya Mbak. Oh, tambah. Kan satu aja. Kalian bacain. Besar tau. Oh, request. Malah dua kotak jadi. Udah ya, kita berdua jadi. Masih pertanyaan kali gitu kan. Nanti biar tidak kelewatan.